Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi tentang amalan sehari-hari. Ya, kita bagi dua, hari-hari membacakan amalan lisan, amalan dengan ucapan atau berupa zikir, doa atau wirid yang seharusnya kita lakukan setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Demikian juga hari berikutnya kita sampaikan hadis-hadis tentang amalan arkan, bukan amalan lisan tapi arkan, amalan anggota tubuh. Jadi kita pisahkan amalan harian berupa ucapan dan amalan harian berupa perbuatan. Yang terakhir kita bicarakan adalah amalan berupa perbuatan sehari-hari yang hanya diambil dari hadis-hadis yang sahih atau yang hasan, tidak dimuat hadis-hadis yang dhaif. Dimulai dengan ketika kita bangun tidur, pasti kita akan berwudu, ya, untuk menunaikan sholat tahajud dan sholat witirnya, ataupun untuk melakukan sholat fardu, yakni sholat subuh. Pertemuan terakhir sudah kita bacakan hadis-hadis dalam bab toharoh, yaitu mengucapkan bismillah di saat wudu. Ini perlu, setiap kali kita berwudu jangan lupa membaca bismillah. Karena Nabi mengatakan la sholata, tidak ada sholat atau tidak sah sholat, taruhlah begitu. Liman, bagi orang yang la wudu alahu, tidak ada wudu baginya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak wudu, itu dianggap tidak sholat, tidak sah. Begitu juga Nabi mengatakan wala wudu'a, dan tidak ada wudu. Liman, bagi orang yang lam yadhkur, tidak menyebut ismallahi ta'ala, nama Allah yang maha tinggi, alaihi, atas dia, atas wudu itu. Jadi tidak sah orang yang wudunya tidak mengucapkan bismillah. Sudah dibacakan juga bab yang berikutnya, bab keutamaan bersiwak, ya, menggunakan siwak gitu, atau sebagai gantinya kalau di masa sekarang sikat gigi. Keutamaan gosok gigi terutama dengan siwak, qoblal wudu, sebelum berwudu. Ya, ini hadisnya sudah dibacakan. Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak karena aku khawatir akan memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh aku memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak ma'a kulli wudu'in, bersama setiap kali wudu. Jadi setiap kali wudu mestinya bersiwak atau gosok gigi. Jadi gosok gigi bukan 3 kali sehari semalam, bukan sehabis makan, tapi 5 kali sehari semalam, atau lebih dari itu setiap kali akan wudu. Ya. Terus berikutnya keutamaan wudu itu sendiri sudah disampaikan lagi. Juga kenapa Nabi menyuruh bersiwak? Karena ada keutamaannya. Kenapa Nabi selalu menyuruh berwudu? Karena ada keutamaan wudu. Keutamaan wudu yang sudah disampaikan dalam hadis-hadis yang lalu adalah
Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Man barang siapa tawaddo'a dia berwudu fa ahsana lalu dia membaguskan al wudu'a wudu itu kharajat keluarlah khotoyahu kesalahan-kesalahannya dosa-dosanya min jasadihi dari tubuhnya dari jasadnya hatta tahruja sampai keluarlah min tahti adfarihi dari bawah kuku-kukunya kuku-kuku ini keluar dosa-dosa melalui bawah air yang mengalir yang lewat di bawah kukunya itu jadi waktu wudu semua tangan kita harus kebasahan air jadi dari kukunya juga keluar. Makanya kuku pada wanita jangan dikasih kutek, jangan dikasih apa itu penghias kuku yang kayak dicat itu loh, jangan ya, nggak boleh. Yang berikutnya Nabi mengatakan man tawaddo'a kama umiro, barang siapa berwudu seperti yang diperintahkan, wa shalla kama umiro dan dia sholat seperti yang diperintahkan. Dari wudu dan sholat tata caranya mengikuti tata cara seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau mau wudu bagaimana? Nabi ngajarin. Kalau mau sholat bagaimana? Nabi ngajarin. Nah orang berwudu dan sholat harus seperti itu. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Siapa yang berwudu seperti yang diperintahkan Nabi. Siapa yang sholat seperti yang telah diperintahkan oleh Nabi. Ghufira lahu ma taqaddama min amalin. Diampunilah untuk dia apa yang sudah lewat dari semua amalannya. Dari amalan-amalan yang sudah lewat, yang sudah lalu, yang mengandung dosa, yang berdosa diampuni dengan wudu itu. Ini keutamaan wudu. Diampuni oleh Allah. Hadisnya sahih. Berikutnya hadis yang kelima, ini belum disampaikan. An Abi Hurairah, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Kalau begini namanya ini hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, qala telah berkata. Abu Hurairah sahabat Nabi berkata begini. Ini sahabat Nabi yang selalu ngaji kepada Nabi, jadi tahu hukum-hukum agama ini, aturan-aturan agama ini. Abu Hurairah mengatakan sami itu aku telah mendengar khalili kekasihku. Aku telah mendengar kekasihku. Siapa kekasihnya Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menyebut Abu Hurairah menyebut Rasul itu sebagai kekasihnya. Artinya orang yang disayangi, yang dicintai. Jadi Nabi itu juga kekasih kita, mestinya kesayangan kita. Makanya apa yang Nabi ajarkan itu harus kita laksanakan. Seperti kalau kita sayang sama orang, apapun yang dia minta kita usahakan. Tuh, kalau kita sayang sama orang. Nah kalau Nabi kekasih kita, apa yang Nabi minta, apa yang Nabi suruh, kita juga harus laksanakan. Termasuk dalam soal berkorban. Nanti kita bacakan hadis-hadis tentang korban. Supaya jangan lagi ada di antara kita yang menjalankan ibadah korban tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Jangan. Karena percuma kita berkorban bertahun-tahun, setiap tahun kita berkorban, tapi masih juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ini itu punya Allah, bukan punya Sugeng. Sugeng ini enggak punya agama apa-apa, yang punya agama itu Allah dan Rasulnya. Jadi yang berhak mengatur urusan agama itu hanya Allah dan Rasulnya, bukan si Sugeng ini. Ya, saya cuma penyampai saja, muballigh. Penyampai itu dalam bahasa Arabnya mubalighun. Tulisannya mubalighun tapi membacanya muballigh. Jadi seorang muballigh itu tugasnya hanya menyampaikan saja kepada umat apa yang harus disampaikan sesuai dengan yang datang dari Allah
melalui Al-Quran dan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau. Nah, Rasulullah kekasihnya Abu Hurairah ini mengatakan yaqulu tablughul hilyatu, sampailah ketika berwudu itu air al-hilyah itu namanya itu tempat perhiasan. Al-hilyah itu artinya perhiasan. Jadi Nabi mengatakan tablughul hilyatu, perhiasan itu sampai minal mu'mini dari orang yang beriman. Perhiasan orang beriman itu sampai haitsu di mana yablughul wudu, sampainya wudu itu. Jadi ketika orang berwudu, air wudu itu harus sampai di tempat di mana perhiasan itu dipasang, ditaruh. Ketika kita berwudu, kalau orang perempuan pakai cincin atau pakai gelang atau pakai anting-anting, ini tempat di mana perhiasan ini berada, ini harus kena basahan air. Makanya kalau mau berwudu, ya lepas saja anting-antingmu itu. Lepas saja gelangmu itu. Lepas jam tangannya, lepas. Lepas juga cincin. Bagi perempuan cincin kawin. Laki-laki dalam Islam itu enggak mengenal cincin kawin, enggak ada. Karena laki-laki beriman itu enggak boleh pakai cincin emas. Orang beriman yang laki-laki, orang Islam yang laki-laki, ini banyak yang enggak tahu ini masyarakat kita ini, masyarakat muslim seluruh Indonesia bahkan mungkin seluruh dunia. Pada enggak tahu bahwa dalam Islam itu tidak mengenal tukar cincin. Halo. Dalam Islam itu enggak ada tukar cincin itu enggak ada. Mau kawin ya kawin sudah, nikah langsung. Cincin kawin boleh aja disiapkan sebagai mas kawin, dikasihkan kepada yang binian, yang perempuan. Lakinya enggak usah. Kan masih banyak masyarakat kita mengadakan acara pernikahan, pasangan cincin, gitu kan? Itu bukan model Islam itu, bukan tata cara Islam, tata cara jahiliyah. Biar tahu nih semua orang yang di luar sana nih. Makanya saya enggak pernah pakai cincin kawin, enggak ada cincin kawin saya. Yang ada bunda almarhumah, itu pun sudah ditinggal sekarang. Waktu saya nikah dulu enggak pakai pasangan cincin, enggak ada. Anak-anak saya juga begitu, enggak ada pakai pasang cincin. Jadi ketika orang berwudu, air wudu itu harus menyentuh sampai ke di mana perhiasan itu berada. Perhiasan orang beriman. Kalau berwudu, air wudu itu harus mencapai ke sana. Jadi jari-jari ini semua harus basah, telinga ini harus basah semuanya. Nah, cara wudu seperti yang sudah kita ajari kan. Pertama, baca bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua tangan. Dimulai dari tangan kanan. Kalau kita berwudu di bawah pancaran air dari ledeng atau dari keran, tangan kanan dulu menadah air, ya, tangan kiri dulu menadah air, atau kedua-duanya juga boleh, kedua tangannya menadah air, terus digosokkan ke tangan kanan dulu, terus tangan kiri, sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Dah cuci tangan 3 kali, tangan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, atau kanan, terus kiri semua, baru mulai wudu. Ambil air kumur-kumur. Sebagian dimasukkan ke dalam hidung. Waktu memasukkan air ke mulut, sebagian dimasukkan ke dalam hidung, disedot sedikit gitu, atau dibasahin gitu aja kalau nggak bisa nyedot. Terus kumur-kumur buang, ambil air lagi, masukkan ke hidung, ke mulut,
buang, ambil lagi air 3 kali. Kemudian membasuh muka. Muka ini semua harus kena air. Sampai ke janggut-janggutnya yang tebal-tebal itu harus digosok-gosok gini. Harus kebasahan air itu. Terus setelah muka dibasuh 3 kali, kedua tangan kanan dulu. Mulai dari siku-siku sini ya sampai ujung jari. Makanya dilepas ini semua ini dilepas. Kemudian tangan kiri mulai dari siku-siku sampai ke bawah ini dibasahin air. Tadi basahinya gini. Atau bisa juga begini. Ada sebagian yang mengatakan begini, terus dipancurkan bawah. Kalau Ustadz Adi Hidayat mengatakan enggak boleh dari gini tapi dibalik. Dari siku dulu. Karena bunyi ayatnya begitu. Bunyi ayatnya ini di surat Al-Maidah ya. Al-Maidah itu di sini nih. Ya apa ini? Amal saleh. Aduh. Nih dalam Al-Qur'an masalah wudu itu disebut di dalam Al-Qur'an. Ibadah yang namanya wudu. Di surat Al-Maidah ayat 6. Ini saudara kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu dan seterusnya. Ini belakangan ya, yang penting di sini. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, ketika kalian berdiri kepada salat, maksudnya ketika kalian berdiri untuk menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah dengan memulai membasuh muka-muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian dibasuh ilal marafiq, sampai siku-siku. Kalau guru saya ngajarnya kain adarkan nadahi air begini, terus dibasahkan sampai ke siku, dari tangan sampai ke siku. Kalau Ustaz Hidayat dalam ceramahnya itu udah gini, kok beda ya? Oh, ya sudah biar aja. Yang penting air wudu harus sampai ke siku. Mau dari gini ke sini kah, mau dari gini ke sini, sama aja. Ya, dah kembali ke sini sekarang. Orang yang beriman ketika berwudu, maka air wudu itu harus mencapai ke tempat perhiasan itu berada. Nah, lepas saja. Membasuh telinga. Kalau pakai anting-anting kan ada yang enggak kebasahan nanti, apalagi kalau anting-antingnya ditempel gini. Kan ada anting-anting yang ditempel kan ada kan? Nah, dilepas aja. Mau sholat kok, bukan mau kondangan. Mau kondanganmu pakai perhiasan juga ditutupin kerudung nggak kelihatan. Dijambret malah kalau dilihatkan nanti. Ya sudah, ya begitu ya. Terus yang keenam, hadis yang keenam. Wa anhu, dan dari dia, maksudnya dari Abu Hurairah sahabat Nabi tadi. Radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Dia mengatakan, Abu Hurairah sahabat Nabi mengatakan, anin Nabi, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan hadis di atas. Qala, Nabi bersabda, tablughul hilyatu ahlil jannah mablaghal wudu. Oh, sampai begitu Nabi mengatakan. Oh, tadi cuma mengatakan air wudu itu harus mencapai tempat perhiasan orang yang beriman, ya. Air wudu itu mencapai tempat perhiasan orang beriman,
hatta yabluhul wudu, haitsu yabluhul wudu, di mana air wudu itu mencapai. Air wudu itu harus mencapai tempat perhiasan orang beriman yang dia pakai. Nah, di sini Nabi mengatakannya bukan perhiasan orang yang beriman. Nabi mengatakannya tabluhul hilyatu ahlil jannah. Tabluhu hilyatu ahlil jannati. Air wudu itu harus mencapai tempat perhiasannya penghuni surga. Sebagai kata-kata ganti dari al-mu'minin, orang beriman itu Nabi menyebutnya penghuni surga. Penghuni surga itu kalau berwudu, air wudunya itu mencapai tempat perhiasan itu berada. Tak sampai mencapai, jadi sampailah ke tempat perhiasan orang yang penghuni surga ini. Jadi tempat perhiasan penghuni surga ini sampai air wudu yang dia pakai itu berwudu, ya ini sampai kepada mablaghul wudu, tempatnya wudu, tempat air wudu itu. Ini sama dengan hadis di atas maksudnya. Cuma kata-kata al-mu'minin, orang-orang beriman diganti dengan kata-kata penghuni surga. Jadi penghuni surga itu kalau berwudu ya harus begitu. Air wudunya harus sampai ke tempat perhiasan itu tadi. Terus hadis berikutnya nomor 7. An Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, kila pernah ditanyakan oleh orang kepada Nabi begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini dulu orang pernah bertanya, yang cerita sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bercerita bahwa dulu orang bertanya begini, wahai Rasulullah, kaifa ta'rifu, bagaimana engkau tahu man lam taro, orang yang belum pernah engkau lihat, min ummatika, dari umatmu. Ya Rasulullah, nanti di akhirat kan manusia banyak sekali berkumpul. Semua manusia, dari manusia zaman Nabi Adam sampai manusia yang akan hidup di akhir zaman, sampai manusia yang hidup dan akan mati di akhir zaman, habis itu kiamat. Itu bagaimana engkau tahu bahwa itu umatmu ya Rasulullah? Kan orang banyak. Bagaimana engkau mengenal bahwa itu umatmu? Itu pertanyaan yang bagus. Qala, Rasul menjawab, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawabnya begini, hurrun muhajjalun. Aku tahu dari hurrun, cahaya, muhajjalun yang dipancarkan. Dari kilauan cahayanya. Kilauan cahaya dari manusia tadi. Manusia yang itu dia adalah umatku. Itu akan tampak cahayanya bulkun, seperti kilat. Jadi kilatan tadi, kilatan yang bercahaya, kilatan cahaya itu akan kelihatan muncul min asaril wudu, dari bekas-bekas wudu. Jadi kalau nanti ada orang di akhirat sana mukanya bercahaya, dari tangannya keluar cahaya, dari kakinya keluar, itu umatku itu. Kalau ada manusia nanti di akhirat sana berdiri di padang mahsyar sana, dari anggota tubuhnya tempat yang selalu diusap dengan air wudu itu tidak mengeluarkan cahaya, itu bukan umat Nabi itu. Walaupun mungkin waktu di dunia dia umatnya Nabi, mengaku sebagai umatnya Nabi. Kalau ditanya KTP-nya apa? KTP-nya Islam. Agamanya apa? Dalam KTP agamanya Islam. Tapi dari tubuhnya tidak memancar cahaya. Itu bukan umat Nabi itu. Hati-hati. Makanya kalau kita wudu, ya kita sempurnakan wudu kita. Nah, karena nanti itu akan menunjukkan sebagai tanda umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini selesai tentang keutamaan wudu. Jadi salah satu keutamaan wudu adalah nanti akan menunjukkan bahwa
kita yang kalau berwudu sempurna maka akan memunculkan cahaya dari semua anggota tubuh yang kita sentuh dengan air wudu. Bab berikutnya fadli isbaghil wudu, bab keutamaan menyempurnakan wudu. Kenapa kita wudu harus sempurna? Karena ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Nah, disampaikan oleh Nabi di dalam hadis nomor 8 ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya, qala telah bersabda, Nabi telah berkata, siapa yang berkata? Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata begini, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah bersabda begini, kata Abu Hurairah, inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Nabi, ya'tuna, mereka akan datang, yaumal kiamati, pada hari kiamat, hurron muhajjalin, dalam keadaan hurron, bercahaya, muhajjalin, yang dipancarkan cahayanya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi nanti umatku di hari kiamat akan datang dalam keadaan anggota tubuhnya yang kena air wudu itu bercahaya, kata Nabi. Faman istata'a, maka barang siapa mampu minkum di antara kalian, ayutila, untuk memanjangkan hurrotahu, cahayanya, kecemerlangan cahayanya. Siapa yang ingin cahayanya lebih besar, lebih banyak, falyaf'al, maka silakan dia perbuat, dia lakukan. Ya, ini hadisnya ini sahih. Jadi maksud hadis ini, kita kalau wudu kan cuci tangan segini, ya. Terus basuh muka, terus basuh tangan. Basuh tangannya kan sampai siku-siku. Kalau mau sampai lebihkan sampai atas siku-siku, enggak apa-apa, boleh. Walaupun yang wajib hanya sampai siku-siku aja. Dilebihkan sini boleh. Nanti waktu membasuh, ini kita kembali ke ayat tadi ini. Dalam Al-Qur'an bunyi ayatnya, mana tadi ayatnya? Nah, ini. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian akan berdiri sholat, maka berwudulah kalian dengan membasuh wajah-wajah kalian. Allah menggunakan kata-kata ihsilu, basuhlah, cucilah. Artinya dengan menumpahkan air ke wajah. Nah, gitu. Waktu tangan Allah mengatakan, dan maka basuhlah wujuhakum, perhatikan nih kalimatnya. Maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aidiya, dalam bentuk mansub. Isimnya isim mansub. Ini isim mansub, wujuhan. Kalau wujuhun, wujuhu yauma idiu, nah, itu kan itu isim marfu. Kalau ini isim mansub, ini sebagai objek. Jadi objeknya yang dibasuh itu wajah, itu pakai fathah. Wa aidiakum, ini aidia. Ini pakai fathah. Jadi yang wajah dengan tangan itu dicuci, dibasuh dengan air. Sampai kemana tangan dibasuh? Ilal marafik, sampai ke siku-siku. Tapi ketika Allah menyuruh kita membasuh kepala, Allah menggunakannya bukan pakai waghsilu biru'usikum, enggak, tapi wamsahu, dan usaplah biru'usikum, pada kepala-kepala kalian. Jadi waktu mengusap kepala, setelah kita mencuci tangan, membasuh ke muka kita, kemudian mencuci tangan kanan sampai siku-siku 3 kali, boleh dilebihkan lebih dari siku, kemudian membasuh siku tangan kiri sampai siku-siku, juga boleh dilebihkan dari siku. Kemudian habis mencuci tangan, kan kita mengusap kepala kan? Nah, mengusap kepala,
yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi, tangan kita menadah air dari keran atau dari air yang dipancurkan oleh orang. Kalau nggak ada keran, kan pakai, dulu Nabi pakai kayak gini nih. Oh ya, saya sudah lupa minum nih tadi nih, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, zaman dulu kadang-kadang Nabi berwudu itu dituangin air pakai wadah air gitu. Dituangin, Nabi nadah pakai telapak tangan. Kanan kadang-kadang dua-duanya. Terus diusapkan berwudu. Sampai ketika mengusap kepala, cara Nabi mengusap kepala itu beliau menadahkan air, terus ditumpahkan. Terus diusapkan ke kepala beliau begini. Gini, kadang-kadang begini ya, sampai ke belakang aja, sampai tengkuk, terus kuping. Nah, kuping begini. Kadang-kadang beliau mengusapnya begini, dibuang airnya, terus diusapkan dari tengkuk ke depan gini ya, ke depan. Ini kalau kita bersisir kan, sisirannya jambulnya yang ganteng itu itu hilang, terus dibalikkan lagi ke belakang lagi, baru jadi ada dua cara. Kadang-kadang beliau mau begini, mengucapkannya begini, seluruh kepalanya, rambut kepala dibasahi, terus mengusap kuping. Kadang-kadang dari belakang dulu ke depan, balikkan lagi ke belakang, terus begini. Itu yang ada di dalam hadis. Perintahnya dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Caranya mengusap oleh Nabi diajarin. Gini loh. Gini, begini. Atau gini. Taruh ke depan. Balikkan ke belakang. Terus gini. Itu satu kali aja. Waktu saya kecil. SD kelas 4. Kalau saya tidak salah di kelas 4. Diajari oleh guru agama saya kalau berwudu. Ambil air gini terus gitu. Ya. Nah, itu keliru. Maksud saya keliru itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah aku enggak tahu, diajari guru agamaku gitu ya, aku ngerjakannya gitu. Setelah gede tua gini ini udah gede belajar agama langsung dari sumbernya, langsung dari Al-Qur'an dan dari sunnahnya Nabi. Ya dirubah, yang dulu saya cuma begini-begini ngemukulin kepala sampai 3 kali gini. Nah gitu. Sekarang 1 kali aja gini. Nah. Terus habis itu, kalau dulu kan enggak, waktu SD aku diajari begini terus kuping. Itu kan? Nah, itu cara kuno yang enggak, bukan zaman Nabi. Ini lebih kuno lagi harusnya. Zaman Nabi kok. Ya, gini. Nah, itu yang diajarkan Nabi. Makanya Allah membedakan antara membasuh muka dengan tangan itu dengan menyiramkan air, tapi mengusap kepala tidak dengan menyiramkan air. Begitu ditumpahkan kepala, enggak, dibuang dulu airnya, basah hanya saja yang diusapkan. Lah kembali ke sini Pak, Bu ya, Pak Bu ini, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u biru'usikum. Belakangnya wa arjulakum. Ini kalau kata-kata ini dikembalikan ke sini enggak bisa. Enggak bisa wamsahu dan usaplah biru'usikum kepala kalian, wa arjulakum dan kaki-kaki kalian. Enggak bisa kaki diusap, enggak bisa dicuci. Makanya di sini nih arjula, enggak arjulikum. Kalau di sini dibaca arjulikum, salah. Qur'annya bunyinya wa arjulakum. Ya, ini artinya apa? Kata-kata arju ini wa, ini atofnya ke sini. Wa aghsilu arjulakum dan basuhlah kaki kalian ilal ka'baini. Kalau di wanya nih, wawunya nih diatofkan ke sini. Wamsahu bi arjulikum, membacanya begitu. Wa arjulikum, maksudnya begitu.
Padahal bunyi ayatnya bukan arjulikum, arjulakum. Dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi ketika wudu minimal yang kita basah itu air kaki kita kanan dan kiri sampai mata kaki. Tapi boleh dipanjangkan sampai ke lutut, boleh. Supaya apa? Nanti cahaya makin cemerlang sampai lututnya bercahaya. Itu kalau lakian. Kalau binian berwudu di tempat umum, ya nggak bisa lah dilihatkan sampai ke kakinya, apalagi sampai ke pahanya, nggak bisa. Maka tempat wudu laki-laki dan perempuan itu dipisah supaya perempuan itu bebas menanggalkan kerudungnya, mengusap rambutnya, tidak kelihatan orang. Tuh, tidak kelihatan orang yang tidak boleh melihat. Ini cara wudu. Dan kembali ke sini tadi, keutamaan wudu yang baik itu adalah boleh dipanjangkan lebih dari yang seharusnya. Lebih dari siku sampai ke lengan, boleh lebih dari mata kaki sampai ke betis atau sampai ke paha pun boleh kalau mau. Tapi paling tidak sampai 2 mata kaki. Ini hadis yang ke-8. Hadis yang ke-9, wa anhu, dan dari dia dari siapa? Dari yang di atasnya tadi. Di atasnya dari Abu Hurairah kan? Nih, hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda seperti ini. Antumul hurrul muhajjaluna yaumal qiyamati min isbaghil wudu. Faman istata'a minkum falyutil hurratahu watah jilahu. Dan Nabi mengatakan, antum, kalian itu, kalian semua ini, kata Nabi, adalah al-hurrul muhajjalun, orang-orang yang bercahaya terang yaumal qiyamati, di hari kiamat, min isbaghil wudu, karena telah menyempurnakan wudu. Jadi siapa yang wudunya sempurna, nanti anggota tubuhnya di hari kiamat akan mengeluarkan cahaya. Bagaimana wujudnya jangan tanya saya nggak tahu. Belum pernah melihat orang mukanya bercahaya kayak neon gitu, atau kayak lampu gitu. Jadi nanti di hari kiamat seperti itu, wajah orang beriman itu bercahaya, mengeluarkan cahaya dari bekas air wudunya. Terus Nabi mengatakan, faman istata'a minkum, maka barang siapa mampu di antara kalian, barang siapa mampu sanggup di antara kalian, falyutil, maka silahkan dia memanjangkan hurrotahu, cahayanya, cemerlang cahayanya tadi, watahjilahu, cahayanya, watahjilahu, dan cemerlangnya. Silahkan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Yang ketiga, ya, ini menyempurnakan wudu. An Aliyin, kalau dari 2 hadis di atas dari Abu Hurairah, sekarang dari Ali. An Aliyin, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, tapi juga saudara sepupunya Rasulullah. Saudara sepupunya Rasulullah, tapi dijadikan menantunya. Boleh, dalam Islam boleh. Orang Arab biasanya begitu, kalau orang Jawa enggak. Adat orang Jawa biasanya menghindari itu. Jadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, telah berkata sahabat Ali, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda seperti ini, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Ini makari, ini mestinya hak ya, bukan tak ini. Tapi di dalam kitab tulisannya seperti ini. Mungkin ini salah cetak ya. Isbaghul wudu, sempurnanya wudu, atau penyempurnaan wudu, atau wudu yang sempurna, atau menyempurnakan wudu, begitu yang tepat ya. Menyempurnakan wudu alal makarih, di dalam kebencian, dalam ketidaksenangan. Ya. Apa maksudnya? Nanti diterangkan di belakang. Menyempurnakan wudu dalam keadaan tidak senang, wa ikmalul aqdam ilal masajid, dan
mengerjakan telapak-telapak kaki, melangkahkan telapak-telapak kaki ilal masajid, ke masjid-masjid dalam keadaan tidak suka, ya, wantidharu sholati ba'da sholati, dan menunggu sholat sesudah sholat, yaghsilul khotoya, akan membersihkan kesalahan atau dosa, ghuslan, dalam seperti mencuci dosa, seperti mencucinya orang pakaian yang kotor. Manusia atau orang yang kotor berlumuran dengan dosa akan bisa dibersihkan dari dosa-dosanya dengan cara apa? Dengan cara menyempurnakan wudu dalam keadaan tidak senang. Maksudnya dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan cuaca dingin, tapi tetap wudu. Itu saya pernah merasakan, Pak. Di waktu saya ke Rusia pas musim dingin, di luar itu semua air itu jadi es, tapi air yang di dalam, yang tidak yang bukan di hotel ini, di luar, kita pas di luar, itu airnya dingin banget, Pak. Masya Allah. Itu kalau kita mau tetap berwudu dalam keadaan air yang sangat dingin, itu pahalanya besar sekali loh, Pak. Pahalanya besar. Makanya Nabi mengatakan menyempurnakan wudu dalam keadaan tidak suka karena airnya dingin, hawanya dingin. Demikian juga kalau kita sholat, hawanya dingin, tapi kita memaksa diri kita untuk tetap berwudu, untuk tetap ikmalul aqdam ilal masajid, mempekerjakan telapak kaki, maksudnya berjalan ilal masajid, ke masjid-masjid, wantidharu sholati ba'da sholat, dan menunggu waktu sholat sesudah sholat. Habis sholat maghrib enggak pulang ke rumah, menunggu waktu sholat isya. Kalau itu bisa saudara lakukan, itu yaghsilul khotoya, akan mencuci dosa, ghuslan, dengan sebenar-benar mencuci, akan membersihkan dosa dengan sebenar-benar bersih. Jadi ini keutamaan wudu, keutamaan menunggu sholat sesudah sholat. Kalau bisa. Nah kalau seperti saya enggak bisa, Pak, menunggu sholat sesudah sholat. Habis sholat maghrib ya praktek ya. Habis praktek ya praktek lagi. Habis sholat isya praktek lagi. Saya nggak bisa ngamalkan yang ini. Nah, sampean-sampean yang nggak praktek kayak saya, ya bisa sampean ngamalkan ini. Habis sholat maghrib nggak pulang ke rumah, menunggu tapi tidak ngobrol ngalor ngidul, kata orang Jawa. Ngaji. Diperbaiki bacaannya, seperti saya lihat sebagian ibu-ibu ini ada yang habis maghrib nggak pulang ke rumah, nggak tahu siapa yang bimbing itu baca Quran. Hah? Bu Aminah. Ya bapak-bapaknya juga ada, harus ada Pak Aminahnya juga. Nah, siapa nih Pak Aminahnya sini? Nggak ada. Maksudnya begitu, jangan ngobrol. Gunakan untuk memperbaiki bacaannya itu loh. Bacaannya masih salah-salah, diperbaiki, dibetulin. Mudah-mudahan yang akan datang nanti guru yang dikirim ke sini ada yang qiraahnya bagus, tartil, ngerti kaidah ilmu tajwid yang benar. Yang saya tahu sampai saat ini ya, saya belum tahu ada apa enggak itu. Bawahnya juniornya Huda, juniornya Fuadi yang qiraahnya bisa seperti Bu Aminah itu. Ya, saya belum dapatin itu. Ya. Nah, tapi setidaknya walaupun tidak pinter banget tapi benar gitu loh. Enggak apa-apa. Itu kalau saudara bisa lakukan itu akan membersihkan dosa dengan sebersih-bersihnya. Itu hadis yang ke-10. Masih ada lagi hadis ini yang ke-11. Ya, ini Nabi mengatakan begini pada hadis yang ke-11. Ini amalan-amalan yang harus kita lakukan. Ini baru soal wudu loh, baru wudu saja. Belum nanti berikutnya di belakangnya. Amalan apa yang harus kita lakukan sehari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pertama wudu dulu, wudu dibenerin, dibaguskan. An Sauban, hadis yang ke-11 dari sahabat Sauban radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala sahabat Sauban berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda seperti ini. Istaqimu, istiqomahlah kalian, walan tuhsu, dan janganlah kalian bosan. Ini lantusu maksudnya lantutikul istiqomah,
tidak sanggup, tidak kuat istiqomah. Janganlah kalian, istiqomahlah kalian. Istiqomah itu artinya ajek gitu loh. Bahasa Jawanya ajek. Apa ya? Ya rutin, bolehlah rutin. Istiqomahlah kalian, tetaplah kalian seperti itu dalam kebaikan. Istiqomahlah kalian, kata Nabi, walan tuhsu, dan janganlah kalian tidak istiqomah. Jangan tidak rutin. Kalau ngaji ya rutin. Bisa ngaji rutin. Bisa sholat rutin, ya lu sholat rutin. Bisa baca Quran rutin, baca Quran yang rutin. Itu Nabi ngajarin kita begitu. Beramallah kalian yang istiqomah, yang rutin, yang terus menerus, dan jangan putus. Wa'lamu, dan ketahuilah, kata Nabi, anna, bahwasanya khaira a'malikum, sebaik-baik amalan kalian, as-salatu, adalah salat. Sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidu, dan tidak akan menjaga alal wudu, terhadap wudu, illa, kecuali mukminun, orang yang beriman. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Yang dimaksud menjaga wudu bagaimana? Setiap kali kita batal dari wudu, wudu lagi. Dah makan, minum, masih punya wudu. Jadi baca Quran di saat itu bagus. Nanti habis itu kita kencing atau BAB atau kentut. Batal wudunya. Kalau orang beriman, wudu lagi. Berarti kita sebenarnya belum beriman, Pak. Kalau dilihat dari hadis ini. Orang kita kadang habis kentut gak mau wudu kadang-kadang kok. Ya Pak, iya. Iya. Koler kita. Masya Allah. Nabi bilang begitu Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Ya, ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah sholat, dan tidak akan bisa menjaga terhadap wudu kecuali orang yang beriman. Masya Allah. Ya Rasulullah, kami belum beriman terhadap Rasulullah. Nah, kalau batal wudu kentut kita nggak berusaha cari air wudu. Tapi untunglah ini kalimat berita, bukan kalimat perintah. Coba kalau kalimat perintah, cilaka kita semua, Pak. Ini menunjukkan keutamaan. Jadi kalau ada orang kepingin jadi orang yang utama, ya ini yang harus dilakukan. Nah, lalu berikutnya apa? Berikutnya masih bab wudu juga, tapi bab fadlul wudu, keutamaan wudu ba'dal hadas, sesudah hadas, sesudah batal. Wal baqa ala tuhri daimin, dan baqo, wal baqa'u, dan wa fadlul baqa'i, dan keutamaan kekal, ala, dalam, tuhrin, kesucian, daimin, terus menerus. Jadi keutamaan orang yang berwudu sesudah batal wudu dan terus menerus dalam keadaan suci, dalam keadaan seperti orang yang punya wudu. Apa keutamaannya? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi, insyaallah. Ya, aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.